Mengetahui perkembangan data terkini dan rekam jejak pengungkapan kasus investasi bodong Mimiles, kita bergabung bersama rekan Reno Reksa di Surabaya, Jawa Timur. Reno, sebenarnya apa peran tersangka yang baru ditetapkan polisi dan bagaimana konfirmasi kepolisian mengenai satu anggota keluarga cendana yang juga dipanggil, Reno? Ya baik, Marvin dan juga pemirsa yang perlu kami perbaharui update lagi datanya pertama kali adalah di mana Aji Notonegoro alias AN dan juga AHS yang merupakan anggota keluarga cendana ini tiba di gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Untuk saksi Aji Notonegoro atau alias AN ini tiba sekitar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, kemudian 10 menit berselang dipanggil ke dalam oleh tim penyidik untuk dimulai proses pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian untuk AHS yang merupakan anggota keluarga cendana sendiri tiba di lokasi, tepatnya di gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur ini pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Dan pemanggilan nama-nama yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah dimintai keterangannya terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dan juga berdasarkan dari rekam jejak data atau berdasarkan dari keterangan-keterangan yang berhasil dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Kalau ditanyakan mengenai bagaimana sebetulnya rekam jejak kasus investasi bodong Mimiles ini dibuka ke publik, maka kita akan menarik mundur ke tanggal 3 Januari 2020, di mana pada tanggal 3 Januari 2020 Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan ini melakukan rilis secara langsung mempublish mengenai adanya investasi bodong Mimiles, dan pada saat itu untuk perusahaan yang menggerakkan investasi ini atas nama PT Kam Enkam, kemudian untuk nama aplikasinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi dengan nama Mimiles, kemudian ini sudah beroperasi selama 8 bulan sepanjang tahun 2019. Dan selama beroperasi selama 8 bulan ini, pihak Mimiles atau PT KM Enkam ini juga sukses menggait member sebanyak 264.000 orang dan menarik dana masuk sebanyak 761 miliar rupiah. Kita akan bergeser ke data berikutnya yang berhasil kami rangkum. Ini menunjukkan mengenai barang bukti apa saja yang sejauh ini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Yang pertama tentu ada uang tunai sebesar 128,4 miliar rupiah. Kalau kita rinci dari mana saja uang ini berasal, kita akan petakan bahwa PT Kam Enkam ini memiliki 1 rekening utama dan 7 rekening lain. Dan pertama kali kasus ini diungkap pada tanggal 3 Januari 2020, polisi berhasil mengamankan sebesar 122,3 miliar rupiah. Kemudian setelah mengamankan tersangka W pada tanggal 20 atau maksud kami pada tanggal 16 Januari 2020 kemarin, ini berhasil diamankan dana 2 miliar rupiah. Ini berarti bertambah menjadi 124 miliar rupiah. Kemudian baru saja kemarin pihak kepolisian daerah Jawa Timur berhasil mengamankan atau memblokir 7 rekening di luar rekening utama. Dan dari 7 rekening lain itu, 3 diantaranya sudah berhasil diamankan aliran dana yang merupakan PT Kam Enkam ini sebesar 4 miliar rupiah, sehingga total uang yang berhasil diamankan sebesar 128 miliar rupiah. Sedangkan 4 rekening lain yang berada di luar rekening utama ini masih dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Selain mengamankan uang tunai, polisi juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti lain. Sebut saja ada 18 buah mobil, kemudian ada juga 2 sepeda motor. Kemudian kita akan bergeser untuk mengetahui hal lain terkait dengan keberadaan kasus investasi bodong Mimiles ini terkait dengan tersangka. Ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian daerah Jawa Timur. Yang pertama adalah KT dan FS, di mana KT dan FS ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 Januari 2020. Bersamaan dengan proses rilis yang pertama kali dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Kemudian tersangka berikutnya adalah ML dan PM, di mana kedua orang ini dirilis sebagai tersangka pada tanggal 10 Januari 2020. Di mana kalau kita ketahui ML ini merupakan
alias Dr. Eva ini mengaku sebagai seorang dokter padahal dia adalah seorang akupuntur dan ini tugasnya adalah untuk mengajak orang bergabung bersama dengan investasi Mimiles ini. Kemudian ada juga nama tersangka PM yang dirilis pada tanggal 10 Januari 2020. PM ini adalah tim IT dan sekaligus pembuat aplikasi Mimiles. Kemudian kalau kita melihat ada satu inisial tersangka lain yaitu dengan inisial W, ini yang baru saja ditetapkan 6 hari yang lalu atau tepatnya pada tanggal 16 Januari 2020 sebagai tersangka di kasus yang sama yaitu kasus investasi bodong. W ini berperan sebagai pengaturan sistem reward di PT KAM Nkam yang melibatkan 264.000 member. Dan untuk catatan saja bahwa tersangka KT ini sebelumnya juga sudah tersandung di kasus yang sama pada tahun 2015 dan saat itu kasus ini ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya. Kemudian kita kalau melihat dengan hadirnya Aji Notonegoro dan juga AHS hari ini oleh pihak dan memenuhi panggilan dari tim penyidik Polda Jawa Timur, ini berarti menambah daftar nama publik figur yang sudah berhasil memenuhi panggilan dari tim penyidik Polda Jawa Timur. Yang pertama kita lihat pada tanggal 13 Januari 2020 ada nama Eka Deli di situ. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2020 giliran publik figur yang kedua yaitu Elo yang memenuhi panggilan dari tim penyidik Polda Jawa Timur. Kemudian tanggal 20 Januari 2020 kemarin ada Pinkan Mambo yang memenuhi panggilan polisi dan hari ini ada 2 orang sejauh ini yang sudah memenuhi panggilan dari pihak kepolisian yaitu Aji Notonegoro yang tadi didampingi oleh kuasa hukumnya Robert Simangunsong. Kemudian juga tadi ada nampak AHS yang tiba di lokasi ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi ini total sudah ada 5 nama publik figur yang memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Muncul pertanyaan, kemarin pada hari Selasa pihak kepolisian juga mengagendakan memeriksa 2 orang saksi yang dari kalangan publik figur yaitu TJ dan R. Namun kemarin tidak hadir dan hari ini dikonfirmasi kami mendapatkan datanya untuk publik figur inisial TJ ini akan hadir nanti siang pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan simak bersama bagaimana keterangan dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan terkait update kasus pemeriksaan investasi bodong Mimiles. Hari ini Polda Jatim ada memanggil sebagai saksi ada 3 orang yaitu AHS yang rencana jam 10, AN juga sama bersamaan dan TJ jam 2 dan udah confirm semuanya ya jam sesuai dengan jadwal tiga orang itu akan diperiksa di mana yang ketiga orang ini diperiksa ada kaitannya dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sebelumnya dan para tersangka juga ada di dalam keterangan dari hasil dari Kepolisian Daerah Jawa Timur ini akan terus melakukan pendalaman kasus dan sekali lagi kalau kita mengingat beberapa waktu lalu untuk beberapa publik figur yang sudah dipanggil oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur seperti Eka Deli dan juga ada Elo di sana ini sudah mengaku mendapatkan reward dan bersedia untuk mengembalikan reward yang sudah mereka terima dari pihak PT KAM Nkam. Kita akan terus menanti bagaimana kelanjutan dari bergulirnya kasus hukum investasi bodong Mimiles yang digerakkan oleh PT KAM Nkam dan sudah memiliki member sebanyak 264.000 orang. Sementara saya kembalikan ke rekan Marvin di studio. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Reno Reksa langsung dari Surabaya, Jawa Timur.